Hari ini banyak sekali tamu yang datang dan kebetulan sekali istri saya hari ini masak soto Banjar dan saya istilahkan soto Banjar bikinan istri saya ini terbaik di dunia. Sehingga tadi Tuan Guru juga barusan merasakan soto Banjar. Ya. Ini rasanya tapi bukan yang pertama Tuan Guru ya? Ini yang kedua. Yang kedua. Tapi kemarin itu makan soto Banjar bersama dengan saudara-saudaranya. Maksudnya teman-teman lauknya banyak. Nah kalau sekarang nih khusus soto Banjar, jadi enaknya semakin berasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya selalu ngomong kepada tamu saya bahwa saya itu tidak usah memberitahu istri saya, mendadak saja membawa teman ke rumah ini, katakanlah 15 orang begitu, nggak usah memberitahu istri, pasti ada makanan yang cukup untuk paling tidak 15 orang. Jadi hari ini mungkin sejumlah mungkin lebih 25 orang, Tuan Guru. Saya tamu banyak rezeki, Pak. Sehingga banyak yang menyarankan kenapa nggak jualan soto Banjar aja gitu. Istri saya biasanya guyon, ya nanti jualannya laris tapi nggak dapat uang. Ini tamu kita hari ini Tuan Guru Bajang, yang kita semua kenal. Dulu beliau adalah Gubernur NTB yang sangat fenomenal, sehingga saya istilahkan beliau ini adalah kiai tetapi yang teknokratis. Biasanya kiai itu sulit untuk memasuki dunia teknokratis, tapi beliau kiai yang teknokrat, hafal Al-Quran, lulusan Al-Azhar, doktor, dan menjadi birokrat, menjadi administrator, dan mempunyai organisasi yang keagamaan yang sangat besar di NTB, namanya Nahdlatul Wathon. Dan yang mungkin Anda sudah tahu semua, tetapi saya tetap tak kaget adalah beliau menjadi ketua harian Partai Perindo. Berapa lama proses memutuskan untuk menjadi ketua harian Partai Perindonya Pak Haritanu Sudibyo? Bismillahirrahmanirrahim, sekitar 1,5 tahun. Oh, jadi lama prosesnya. Lama. Sebelum saya dulu diamanahkan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, itu sudah mulai prosesnya. Oh, saya pikir tiba-tiba. Gitu. Enggak, cukup lama. Oh, nah, berarti Tuan Guru ini sudah lama juga nggak berpartai? Iya, sudah cukup lama. Saya tidak berpartai, tidak masuk di struktur partai. Terakhir berpartai itu sebelum 2019. Ketika dulu bergabung, diminta oleh Mas Airlangga untuk bergabung di Golkar. Dan itu linear juga dengan upaya pada waktu itu untuk mengikhtiarkan Pak Presiden Jokowi dalam periode keduanya. Jadi linear dua hal itu. Ini Tuan Guru yang mendekat ke Perindo, ke Pak Haritanu, kebetulan Pak Haritanu juga berteman, atau Pak Haritanu yang mendekati Tuan Guru? Komunikasi, alhamdulillah. Intinya berkomunikasi, kemudian sering berjumpa, diskusi cukup lama lah, banyak hal. Karena kan saya juga punya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan ya tentang visi misi partai, apa sih maksud beliau mendirikan partai, seberapa serius beliau berpartai. Kemudian kalau seriusnya juga, serius lah Pak, dia habis banyak sekali, meskipun dapat persentasenya tidak banyak, tapi habisnya kan banyak sekali. Nah terus? Kemudian juga ada satu hal yang saya tanyakan kepada beliau itu adalah tentang kalau apa ya istilahnya, orang-orang yang mampu, yang sangat mampu, itu jarang yang berani langsung berpartai gitu ya. Walaupun dari belakang menyokong partai tertentu atau mungkin semua partai. Nah, kok beliau berani sendiri maju gitu. Nah, itu juga menjadi bagian yang saya diskusikan, dan dari apa yang disampaikan ya saya mengambil kesimpulan bahwa beliau sungguh-sungguh dengan Perindo ini. Jadi kadang kan kalau di dunia bisnis ya, Abah juga tahu bahwa terkadang dalam tanda kutip lebih aman di belakang gitu daripada di depan, gitu. Apalagi sebagai ketua partai politik gitu, nggak dipukuli. Begitu. Tapi beliau memilih tetap di depan gitu. Jadi ini satu hal yang menurut saya cukup menarik, dan itu menunjukkan bahwa ada determinasi. Ini menarik sekali loh Tuan Guru, bahwa Pak Haritanu itu Tionghoa, kemudian Kristen, tokoh, kemudian menggandeng Tuan Guru yang seorang ulama, seorang hafid, hafal Quran, tamatan Al-Azhar, kemudian dari segi
Pak Haritanu tentu mendapat banyak keuntungan karena kehadiran Tuan Guru menjadi ketua harian ini betul-betul akan mengubah Perindo dengan sangat drastis. Bagi Tuan Guru, menurut pendapat saya Tuan Guru juga ini sarana Tuan Guru menjadi tokoh nasional yang selama ini memang saya inginkan Tuan Guru, bukan hanya saya, banyak orang, tapi salah satunya saya terus menjadi tokoh nasional karena jarang ada ulama yang punya kemampuan teknokratis. Jadi menurut pendapat saya Tuan Guru ini saling dukung, saling mengisi, dan mungkin baik bagi negara ini. Bagaimana ya? Iya, yang pertama sih kan kalau kalau saya sih Pak Abah ya, itu kan kita diajarkan untuk selalu bergerak dari apa yang kita yakini. Dan memang kalau sejauh yang saya pahami itu di dalam konteks katakanlah tuntunan Islam kita ya, masalah politik, sosial, ekonomi, budaya itu bagian dari ranah muamalah. Dan karena ranah muamalah maka ada murunah, ada elastisitas di situ. Jadi ada ruang yang dibuka besar sekali. Yang paling penting prinsip-prinsipnya. Jadi ada inklusivitas, ada interaksi, ada perjumpaan dengan beragam dan itu dimungkinkan dan bahkan didorong di dalam Islam. Beda dengan misalnya akidah dan ritual ibadah yang sifatnya eksklusif ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya sih selain dari aspek ya, katakanlah yang Abah sampaikan tadi dari sisi Pak Harinya, dari sisi saya juga ingin supaya ada apa ya, ketika kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, bicara tentang keberagaman yang tetap bisa membuat kita nyaman satu sama lain. Kebangsaan. Ya, itu tidak boleh hanya wacana saja. Ya. Tidak boleh hanya dalam acara-acara formal saja. Kita harus bisa membuktikan gitu, termasuk misalnya di dalam berpartai. Bahwa ketika misalnya saya masuk ke Partai Persatuan Indonesia, yang mana foundernya atau pendirinya seperti Abah sampaikan tadi memiliki sederet identitas yang mungkin saya punya gerbong identitas sendiri, identitas yang beda gitu ya, tapi kemudian bisa bersama di situ ya, dan bisa berikhtiar bersama-sama dengan satu visi partai untuk kesejahteraan Indonesia. Saya pikir mudah-mudahan ini juga menunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama di dalam apapun selama dalam kebaikan. Dan baik bagi Indonesia, Tuan Guru. Insya Allah, baik bagi Indonesia. Tapi Tuan Guru kan kalau boleh dibilang metamorfose, dulu pernah juga di Partai Islam rasanya, di Partai Bulan Bintang. Iya, dulu saya diajak oleh Pak Yusril, pada waktu itu beliau datang ke Lombok dan menyampaikan bahwa Tuan Guru dulu Maulana Syekh itu anggota konstituante dari Masyumi. Ayah Anda ya? Kakek. Pahlawan nasional ya, dari NTB. Nah, Tuan Guru harus ikut gitu. Saya bilang, maksudnya apa Pak Yusril? Ya harus ikut berdakwah melalui jalur politik juga. Gitu. Karena di situ ada kemaslahatan. Nah, saya tertarik. Kemudian saya didaftarkan dan diikutkan dalam pemilihan umum pada waktu itu, pemilu, dan kemudian menjadi anggota DPR RI. Oh, jadi anggota DPR pertama dulu dari PBB? Iya, tahun 2004. Usia berapa waktu itu ya? 32. Oh. Dan setelah itu rasanya terus ke Partai Nasionalis ya? Iya. Ya. Saya diajak oleh Pak SB dan Mas Anas dulu untuk bergabung di Demokrat. Dan kebetulan pada waktu itu saya kan sedang bertugas sebagai gubernur, berkhidmat sebagai gubernur. Dan terus terang ada satu hal yang pada waktu itu menjadi dalam tanda kutip kendala. Karena pasca 2009 itu kan PBB tidak masuk parlemen pusat. Oh, jadi saya jadi gubernur. Nah, ketika ingin mengkomunikasikan program-program daerah di parlemen pusat, kita tidak punya perwakilan. Harus ada cantolannya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu salah satu sebabnya lah. Dan juga saya merasa bahwa ada sinkronisasi antara pusat dan daerah itu sangat penting untuk akselerasi NTB pada waktu itu. Tapi kenapa pada akhirnya Tuan Guru tidak memilih Partai Islam untuk katakanlah berkiprah di politik kembali sekarang? Dari sisi saya sih saya merasa bahwa Perindo memberikan ruang
keleluasaan dan kepercayaan. Jadi apa ya, penting bagi setiap individu ya Abah ya, ketika dia berada di suatu tempat, dia merasa mendapat keleluasaan untuk mengeksekusi gagasan-gagasannya, pemikirannya, tentu secara kolektif ya di dalam partai, tapi ada ruang untuk itu. Dan saya merasa di Perindo itu ruang itu sangat luas. Kemudian karena Tuan Guru 2 periode menjadi gubernur NTB, dan saya lihat NTB berubah drastis selama masa jabatan Tuan Guru, apa yang bisa dibawa ke level nasional dari pengalaman menjadi gubernur, Tuan Guru? Yang pertama, ada hal-hal yang menurut saya kita hilangkan ya, dari persepsi kolektif kita. Beberapa dikotomi yang kita bangun di kepala kita. Misalnya dikotomi antara keagamaan dan kebangsaan. Bahkan kadang-kadang itu kita lembagakan. Seperti tadi misalnya ada istilah partai Islam dan partai nasionalis. Kalau kita telaah itu sebenarnya jangan-jangan kita nanti menjumpai orang yang lebih Islami di partai nasionalis dan orang yang bisa saja sangat liberal ya di dalam partai Islam misalnya. Nah, ya ada memang kontribusi dari perjalanan bangsa lah, kata perdebatan pada awal-awal kemerdekaan, perdebatan di konstituante dan seterusnya. Tapi menurut saya di masa seperti ini, ketika konvergensi antara satu elemen dengan elemen yang lain, sinergi, kolaborasi itu menjadi kata kunci. Hal-hal yang kita dengar dari generasi sebelum kita, ya, yang kita warisi sebagai hasanah berpolitik, tidak semuanya mesti kita lestarikan. Saya ingat bahwa Tuan Guru sangat berpengalaman dalam mengatasi kemiskinan di NTB, karena NTB itu dulu adalah provinsi yang sangat miskin. Kemudian selama 2 periode itu secara struktural mampu mengatasi kemiskinan di sana, dan problem Indonesia kan masih di seputar itu juga. Apa yang bisa diangkat ke nasional? Pertama sih trust ya, dari leadership. Itu penting betul. Jadi masyarakat percaya kepada pemimpin. Nah, itulah yang menurut saya hal yang paling destruktif dari semua hiruk pikuk hari ini, Abah, adalah bahwa kita mengikis terus-menerus kepercayaan rakyat kepada pemimpin. Siapapun pemimpinnya. Nah, saya khawatir kalau kita terus-menerus bernarasi seperti ini karena persaingan elektoral, persaingan per 5 tahun, lalu kemudian siapa yang memimpin itu rame-rame kita gergaji legitimasinya, kita hancurkan kredibilitasnya. Akhirnya apa? Itu menjadi presiden, menjadi tradisi politik baru. Dan itu hanya menjauhkan antara pemimpin dan yang dipimpin. Itu tidak Tuan Guru alami di NTB? Alhamdulillah tidak. Nah, memang salah satu kata kuncinya adalah terus-menerus dibangun komunikasi yang tulus, ya. Jadi yang sincere antara pemimpin dengan yang dipimpin. Dan kemudian juga mungkin pada masa saya dulu ya, Abah, itu hate speech dan hoax itu belum seperti sekarang, gitu. Sehingga relatif masyarakat itu lebih mudah untuk kita ajak bersama membangun. Kalau sekarang ini kan sudah terpolarisasi demikian keras, sehingga memang tugas berat untuk kita. Dan tugas Tuan Guru ini sebagai Ketua Harian Perindo kan menurut saya kan berat sekali, karena kemarin kan angka perolehan suaranya kan baru 2,67 2019. Ya. Dan ini tapi harus survei terakhir kita 5,1 apa? Apa itu 5,1? 5,1% di survei terakhir. Oh, survei. Ya, di survei terakhir. Jadi dari 2019 perolehan pada pemilu 2019 ke sekarang hampir 3 tahun itu kita sudah bisa melipat gandakan, mendobelkan ya, dari 2,6 menjadi 5,1. Dan kita optimis insya Allah akan terus meningkat. Nanti targetnya dapat berapa kursi di DPR? Mudah-mudahan bisa 60 kursi. Dari 0? Iya, dari 0. Wow. 60 kursi itu melebihi P3. Di survei kita sudah jauh di atas P3 dan PAN. Kita sekarang menempel ketat dengan Nasdem. Triknya apa? Saya pikir kalau dulu Nasdem kita kenal bahwa Nasdem dalam masa pencalonan anggota DPR cari betul-betul tokoh yang sudah terbukti punya suara yang
cukup untuk kursi di suatu daerah. Hmm. Dan itu berhasil sekali menurut pendapat saya, tekniknya Nasdem itu. Iya, iya. Nah, untuk dapat 60 kursi seperti apa Tuan Guru? Sebenarnya teknik itu kan sudah diterapkan oleh hampir semua partai dengan intensitas yang beda-beda. Oh. Dan saya pikir semua partai akan berusaha mencari tokoh-tokoh yang kredibel ya. Hmm. Tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip kemanapun dia berlabuh dia udah bawa konstituennya Gerbongnya. gitu, bawa Ya. gerbongnya. Hmm. Itu satu hal. Tapi hal yang lain yang menurut saya juga menarik dari kasus Perindo adalah bahwa ada ada analisa dari sebagian lembaga survei yang kami ajak bicara. Gimana kok Perindo bisa naik seperti ini dan seterusnya. Mereka menyampaikan bahwa Perindo itu partai yang relatif sepi dari konflik. Jadi ada programnya terus berjalan di bawah, ya, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui gerobak Perindo, bantuan modal usaha, dan pada saat yang sama menahan diri untuk tidak ikut ya dalam setiap hiruk pikuk politik. Tentu hal-hal yang memang perlu dikomentari kita komentari. Ada standing position partai, tapi pada hal-hal yang kami anggap tidak ada kaitannya dengan kemajuan bangsa, hanya kegenitan politik sesaat, gitu. Hanya megapun politik gitu ya, teriak-teriak satu sama lain, kita nggak ikut-ikut. Jadi rupanya ternyata kita sering kali meng-underestimate masyarakat gitu. Dalam arti bahwa masyarakat tidak punya cukup nalar untuk melihat misalnya ternyata ada nalar itu. Dan kami akan terus menjaga itu, Abah. Kami ingin Perindo ini menjadi partai yang bekerja terus sesuai orientasi kesejahteraannya dengan tanpa menghabiskan energi, dan bahkan kita akan terus-menerus menyuarakan supaya hate speech dan politik kebencian itu dihilangkan. Ya, Pak Haritanu ini menurut saya pinter sekali. Yang diambil bukan gerbong-gerbong, tapi yang diambil ini lokomotifnya. Tuan Guru ini saya anggap lokomotif besar, sehingga gerbongnya akan banyak sekali yang terbawa. Nah, berarti nanti Tuan Guru akan sering ke Jawa Timur, karena Jawa Timur kan pemilihnya besar sekali. Nah, itulah dalam rangka itu saya datang malam ini. Oh. Jadi saya Jadi datang acaranya apa? ke Abah ini. Acaranya apa yang di Jawa Timur? Acara untuk yang besok itu ada rakorsus di Bangkalan untuk Jawa Timur. Tetapi selebihnya ya silaturahim termasuk dengan Abah malam hari ini. Terima kasih. Nah, berarti nanti Jawa Timur, kayak Jawa Timur ini ditarget berapa kursi? Kalau bahasa sederhananya sebenarnya setiap dapil itu kita harapkan terisi. Oh, setiap dapil. Jadi setiap dapil kita harapkan terisi, baik dari DPR RI sampai ke DPRD tingkat 2. Kenapa raker khususnya di Bangkalan, di Madura? Apa? Sebenarnya itu pilihan dari Ketua DPW ya Pak Mirdasy ya, tetapi menurut saya sih itu satu sinyal juga, satu simbol bahwa tidak ada daerah yang tidak menerima Perindo sebenarnya. Tidak ada daerah yang resisten terhadap Perindo. Bahkan di Madura juga cukup baik. Jadi ternyata banyak daerah-daerah termasuk di Jawa Barat yang misalnya kalau dalam persepsi sebagian orang itu daerah yang sangat sulit untuk partai dengan atribut seperti Perindo untuk masuk gitu, daerah basis katakanlah umat Islam yang kuat. Ternyata banyak sekali dapil di Jawa Barat itu yang basis Perindo cukup kuat. Dengan akselerasi yang memadai, insya Allah pada 2024 bisa menghasilkan kursi, insya Allah. Jadi sekarang sudah sepenuhnya pindah Jakarta, Tuan Guru ya? Sering di Jakarta. Dengan berkat teknologi, kemudahan komunikasi, transportasi, ya beberapa hari di Lombok juga tidak masalah. Dulu ketika menjadi komisaris utama Bank Syariah Indonesia, kan itu gajinya besar banget Tuan Guru. Iya. Ditinggalkan gitu saja. Di partai kan tidak bergaji. Terus gimana? Saya sekarang diamanahkan sebagai wakil komisaris utama di MNC. Oh, ya. Jadi di perusahaannya Pak Haritanu jadi. Ya, saya wakil komisaris utama. Oh, jadi nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Nah, sekarang Tuan Guru kan besok ke Madura, kan ini lagi ada haul Yai Syekhona Khalil. Nah besok sekaligus juga apakah akan ke haul itu? Akan datang ke haul, ya salah satu haul ya. Besok ziarah ke Syekhona Khalil. Kalau tidak salah bukan haul, tapi ya, ziarah biasa saja.
ada salah satu pesantren yang melaksanakan haul mungkin akan silaturahim ke situ. Ya, karena haulnya berkali-kali, Iya. tidak hanya satu kali, karena beliau ulama yang sangat besar di sini. Nah, Tuan Guru ini pernah jadi anggota DPR, pernah jadi gubernur, lengkap sekali. Dan apakah sebagai ketua harian nanti juga akan jadi caleg? Kemungkinan besar, walaupun belum 100%, tapi kemungkinan besar. Dan dari Lombok? Iya, kemungkinan besar. Wah, jadi rame ini nanti. Kan ada istilah apa itu, food getter atau apa ya, pokoknya harus masuk. Ya. Nah, tentang perempuan nanti di dalam Perindo, porsinya seperti apa, Tuan Guru? Perempuan? Ya. Normatifnya kan 30% ya. Dalam semua aspek ya, untuk pencalonan, kemudian kepengurusan, dan itu kita sudah penuhi. Dan menurut saya sih memang melihat demografi kita, ya harusnya dia akan mengikuti struktur demografi. Ya. Demografi kita kan 5149. Ya harusnya gitu. Sama kira-kira begitu. Itu harapannya. Tuan Guru yang sangat serius bahwa saya terutama sebagai orang yang ikut memperjuangkan desentralisasi, otonomi, dan Tuan Guru juga 2 periode jadi gubernur, berarti orientasinya juga sama. Tetapi kalau kita lihat, Tuan Guru, justru partai politik ini kan sangat sentralistik. Jadi partai politik ini dalam hal politik desentralisasi agak bertentangan dengan policy pada umumnya. Pemerintah sudah sangat desentralisasi, kemudian kebijakan yang lain-lain juga desentralisasi. Tapi partai politik ini sangat sentralistik. Bagaimana ya ini cara? Saya tidak hendak berkomentar Abah terhadap partai politik yang lain. Tapi untuk Perindo saya pastikan kita tetap menganut asas desentralisasi. Artinya ketua DPW cukup diberi wewenang? Oh ya, sangat cukup. Terutama dalam pencalonan nanti? Iya, karena yang saya lihat juga yang menarik dari dari ketua umum Pak Haritanu itu adalah memang beliau percaya betul gitu bahwa orang-orang yang tepat ketika sudah diberikan tugas, kewenangan dan amanah, ya dia harus punya ruang yang cukup. Gitu. Jadi amanah tugas itu bukan sekedar di atas kertas, tapi memang berikut ruang untuk dia mengartikulasikan tanggung jawab itu. Jadi menurut saya cukup bagus ya. Nah kalau kalau tadi Abah menyampaikan tendensi seperti tadi ya, ada tren seperti tadi itu sentralistik ya. Kalau saya sih mengharapkan ya semua elemen demokrasi kita, termasuk diantaranya partai politik tentu saja, itu bisa merefleksikan dan mencerminkan ya nilai-nilai yang hendak kita kembangkan terus ke depan. Jadi kalau kita sebagai bangsa misalnya di dalam tata pemerintahan kita menganut asas desentralisasi, ada otonomi daerah, ada kewenangan yang cukup besar diberikan, bahkan sebagian besar urusan pemerintahan itu diserahkan kepada daerah, maka itu harusnya tercermin juga di dalam elemen-elemen demokrasi yang lain. Ini belum Tuan Guru. Ya, mudah-mudahan. Ya.